Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai metode analisis jalur. Kami dari kelompok 1, kelas 1, jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, saat ini kami akan membuat penjelasan mengenai metode analisis jalur atau path analysis. Dan di sini kelompok kami telah menyiapkan judul yaitu pengaruh realisasi pendapatan daerah pemerintah dan realisasi investasi pendapatan modal terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai intervening variable. Di sini realisasi pendapatan daerah pemerintah atau RPDP menjadi variabel X1, selanjutnya realisasi investasi penanaman modal atau RIPM adalah X2, dan pertumbuhan ekonomi yaitu Y1, selanjutnya tingkat kemiskinan yaitu Y2. Nah, di sini kami juga telah menyiapkan data berupa bentuk logaritma dari data X1 dan X2. Mengapa kami mempersiapkan data berupa logaritma? Adalah untuk menyesuaikan dengan data dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan atau Y1 dan Y2 yang telah berbentuk persentase. Jadi saat dilakukan regresi nanti, kedua data ini dapat diolah secara bersama-sama dengan bentuk persentase. Data-data yang ada ini kemudian akan kita pindahkan untuk diregresi menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan judul dan data tadi, maka kami membuat rumusan masalah seperti berikut. Bagaimana pengaruh RPDP terhadap pertumbuhan ekonomi? Bagaimana pengaruh RIPM terhadap pertumbuhan ekonomi? Bagaimana pengaruh RPDP terhadap tingkat kemiskinan? Bagaimana pengaruh RIPM terhadap tingkat kemiskinan? Bagaimana pengaruh RPDP dan RIPM terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai intervening variable? Selanjutnya, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh RPDP terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh RIPM terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh RPDP terhadap tingkat kemiskinan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh RIPM terhadap tingkat kemiskinan, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh RPDP dan RIPM terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai intervening variable. Adapun hipotesis yaitu RPDP dan pengeluaran RIPM secara parsial memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. RPDP dan RIPM secara gabungan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. RPDP dan RIPM dan pertumbuhan ekonomi secara parsial memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. RPDP dan RIPM dan pertumbuhan ekonomi secara gabungan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. RPDP dan RIPM memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan regresi linear berganda menggunakan SPSS, dan di depan ini teman-teman bisa lihat ada data yang kami akan gunakan untuk regresi nanti. Jadi ini data yang sudah tersedia, kita langsung copy dan kita bawa ke SPSS, jadinya seperti ini. Teman-teman bisa klik variable view, ini di nama variabel bisa diubah dan labelnya kita bisa ganti juga. Ini pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, RPDP dan RIPM. Sorry. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman bisa langsung ke analyze, regression, linear, dan masukkan untuk persamaan pertama di variabel dependen PE, dan RPDP, RIPM masuk di independent. Selanjutnya statistik, kita centang semua, continue, lalu kita ke plots, masukkan ini ke X dan SR di Y. Jangan lupa di histogram dan normal probability plot kita centang,
langsung continue dan oke. Baik, teman-teman bisa lihat ini adalah hasil output untuk path analysis persamaan yang pertama. Selanjutnya kita abaikan dulu output ini, kita ke data tadi, analyze, regression, linear, dan kita reset dulu. Nah, untuk persamaan kedua kita masukkan tingkat kemiskinan di variabel dependen Y2-nya, dan pertumbuhan ekonomi RPDP dan RIPM kita masukkan ke independen. Lalu statistik, kita centang lagi semuanya. Ini juga kita centang. Ini kalau kita nggak centang nggak apa-apa ya. Langsung continue. Plots. Sama kayak tadi, kita masukkan sini histogram dan normal probability plot. Continue, langsung oke. Baik teman-teman, ini adalah hasil output untuk model kedua atau persamaan kedua, di mana dependen variabel itu Y2-nya, yaitu tingkat kemiskinan, dan variabel independen itu di X1, X2, dan Y1. Hasil penelitian, pengaruh RPDP dan RIPM terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil yang tercantum dalam tabel koefisien di atas, maka nilai signifikansi atau nilai sig dari variabel RPDP adalah sebesar 0,384 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka H0 diterima dan H1 ditolak, maka RPDP tidak memiliki pengaruh yang linier terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh RPDP terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar minus 0,502 atau sebesar minus 50,2%, di mana pengaruhnya tidak signifikan. Kemudian nilai signifikansi atau nilai sig dari variabel RIPM adalah sebesar 0,905 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka RIPM tidak memiliki pengaruh yang linier terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh RIPM terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,067 atau sebesar 6,7%, di mana pengaruhnya tidak signifikan. Besarnya pengaruh RPDP terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar minus 0,502 atau sebesar 50,2%, dan besarnya pengaruh RIPM terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,067 atau 6,7%. Pengaruh secara bersama-sama. Nilai R square adalah sebesar 0,204 atau 20,4%, menunjukkan bahwa pengaruh RPDP dan RIPM secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 20,4%, sedangkan sisanya sebesar 79,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam kajian ini. Nilai error dari model struktur 1 ini adalah sebesar E sama dengan akar 1 kurang R square, yakni error sama dengan akar 1 kurang 0,204. Jadi error adalah sama dengan akar dari 0,796 sama dengan 0,89. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data kami buat dengan model diagram jalur. Bisa dilihat dari model diagram jalur bahwa variabel X1 mengarah ke variabel Y1, begitu juga dengan variabel X2 mengarah ke variabel Y1. Selanjutnya, variabel ini mengarah pada variabel yang berada di ujung kanan, yaitu variabel Y2. Dari persamaan model diagram jalur di atas, kami membuat persamaan struktural seperti yang pertama Y1 sama dengan PY1X1 tambah PY2X2 tambah error 1. Persamaan ini merupakan persamaan struktur yang pertama. Selanjutnya Y2 sama dengan PY1X1, P1X2, PY2Y1 tambah error 1. Persamaan tersebut merupakan persamaan struktur 2. Pengaruh langsung RPDP, RIPM, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil yang tercantum dalam tabel koefisien tersebut, maka A. Nilai signifikansi dari tabel RPDP adalah sebesar 0,173
atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Maka RPDP tidak memiliki pengaruh yang linear terhadap tingkat kemiskinan. Besarnya pengaruh RPDP terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,88 atau sebesar 88%, di mana pengaruhnya tidak signifikan. B. Nilai signifikansi dari variabel RIPM adalah sebesar 0,161 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Maka RIPM tidak memiliki pengaruh yang linear terhadap tingkat kemiskinan. Besarnya pengaruh RIPM terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar minus 0,858 atau sebesar minus 85,8%, di mana pengaruhnya tidak signifikan. C. Nilai signifikansi dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,599 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Maka pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang linear terhadap RIPM. Besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap RIPM adalah sebesar 0,209 atau sebesar 20,9%, di mana pengaruhnya tidak signifikan. D. Besarnya pengaruh langsung RPDP terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,88 atau 88%. Besarnya pengaruh langsung RIPM terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar minus 0,858 atau minus 85,8%. Sedangkan besarnya pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,209 atau 20,9%. 3. Pengaruh secara bersama-sama. Nilai R² adalah sebesar 0,326 atau 32%, menunjukkan bahwa pengaruh RPDP, RIPM, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 32%, sedangkan sisanya sebesar 68% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam kajian ini. Nilai error dari model struktur 2 adalah sebesar E sama dengan akar 1 kurang R², error sama dengan akar 1 kurang 0,326, jadi error sama dengan akar dari 0,674, error adalah 0,82. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan analisis jalur, maka model hubungan pengaruh dalam struktur secara total dapat dilihat dalam diagram berikut ini. Jadi di bawah ini ada diagram jalur yang sudah dimasukkan angka-angka dari output hasil regresi kita. Jadi tadi di sini adalah PY1X1 telah kita ganti dengan minus 0,502 yang ada di atas ini, minus 5,02. Kita lihat di atas ini ada angka minus 502 atau minus 50,2%. Selanjutnya di bagan atau di bagian P1X2 dalam struktur diagram ini ada 0,067. Bisa kita lihat, kita mengambil angkanya dari hasil output yang ada di sini, 0,067 atau 6,7%. Selanjutnya ada 0,880 dan minus 0,858, yaitu kita ambil angkanya dari sini. Di sini 0,880 dan 0,858. Jadi kita memasukkan angka-angka yang sudah ada di atas, yang sudah kita hitung dari hasil outputnya, lalu kita masukkan ke dalam diagram jalur ini. Kemudian persamaan struktural dari diagram jalur di atas, yaitu struktur 1 pertumbuhan ekonomi sama dengan 0 minus 0,52 RPDP tambah 0,067 RIPM
tambah error 1. Sementara struktur 2, pendapatan per kapita sama dengan 0,880 RPDP tambah minus 0,859 RIPM tambah 0,29209 pertumbuhan ekonomi tambah error 2. Analisa hipotesis. Pengaruh langsung. 1. Pengaruh langsung RPDP terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 50,2%. Yang kedua, pengaruh langsung RIPM terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7%. Yang ketiga, pengaruh langsung RPDP terhadap tingkat kemiskinan sebesar 88%. Yang keempat, pengaruh langsung RIPM terhadap tingkat kemiskinan sebesar negatif 85,8%. Yang kelima, pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan sebesar 20,9%. Pengaruh tidak langsung. 1. Pengaruh RPDP terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan perkalian antara nilai beta dari RIPM terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai beta pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Jadi pengaruh tidak langsung adalah negatif 0,502 kali 0,209 sama dengan negatif 0,104918 atau negatif 10,49%. Yang kedua, pengaruh RIPM terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan perkalian antara nilai beta dari RIPM terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai beta pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Jadi pengaruh tidak langsung adalah 0,067 kali 0,209 sama dengan 0,014003 atau 1,4%. Pengaruh total. Pengaruh total RPDP terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah negatif 0,502 tambah 0,209 sama dengan minus 0,293 atau minus 29,3%. Pengaruh total RIPM terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah 0,067 tambah 0,209 sama dengan 0,27. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa RPDP dan RIPM memiliki pengaruh langsung yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. RPDP, RIPM, dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh tidak langsung RIPM terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar minus 10,49%. Pengaruh tidak langsung RPDP terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah 1,4%. Pengaruh total RPDP terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar minus 29,3% dan pengaruh total RIPM terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar minus 29,3% dan pengaruh total RIPM terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 27,6%.